Oke, selamat datang kembali. Kalau Anda seorang investor atau emang ngikutin dunia keuangan, ada satu set perkakas yang sekarang ini wajib banget punya. Analisis risiko lingkungan. Ini bukan lagi soal bagusnya punya, tapi udah jadi inti dari strategi investasi yang cerdas. Yuk, kita bongkar sama-sama isinya. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Gimana caranya Anda menilai sebuah risiko yang sama sekali nggak kelihatan di laporan keuangan? Nah, ini dia teka-teki besar yang lagi coba dipecahkan oleh para investor di seluruh dunia. Dulu tuh, puluhan tahun lamanya, risiko kayak perubahan iklim atau polusi itu dianggap eksternalitas. Ya, masalah di luar sana lah, bukan urusan pembukuan perusahaan. Tapi dunia udah berubah. Sekarang, risiko-risiko tak terlihat ini justru jadi faktor utama yang bisa menggerus nilai perusahaan secara langsung. Urgensinya udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi, gimana caranya kita bikin risiko yang tadinya gaib ini jadi kelihatan? Jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang sistematis. Tujuannya simple, membuat yang tak terlihat jadi terlihat, yang tadinya abstrak jadi bisa diukur, dan yang tadinya nggak terkendali jadi bisa dikelola. Logikanya sebenarnya sederhana, tapi kuat banget. Ada 3 langkah. Pertama, kita harus paham dulu faktor lingkungan apa aja sih yang relevan. Kedua, kita ukur faktor itu dalam bahasa yang dimengerti keuangan. Ya, rupiah, dolar, pokoknya jadi angka. Dan yang paling penting, langkah ketiga, kita integrasikan hasil pengukuran itu ke dalam setiap keputusan investasi kita. Pahami, ukur, integrasikan. Simpel kan? Analisis ini tuh kayak pakai lensa zoom di kamera. Kita bisa zoom in buat lihat risiko di satu proyek spesifik, terus zoom out sedikit buat lihat risiko di satu sektor industri, mundur lagi buat lihat kebijakan di tingkat negara, sampai akhirnya kita lihat gambaran besarnya di tingkat pasar global. Setiap level itu ngasih kita perspektif risiko yang beda-beda. Oke, sekarang kita buka kotak perkakasnya. Alat pertama ini yang paling fundamental. Kita sebut aja ini pita pengukur kita, jejak karbon atau carbon footprinting. Fungsinya ya persis kayak pita pengukur, yaitu mengukur. Terus kenapa investor repot-repot ngukur ginian? Ada 3 alasan utama. Pertama, buat ngebandingin portofolio mereka sama tolok ukur global, jadi tahu posisinya di mana. Kedua, buat nemuin titik panas atau biang kerok emisi terbesar di portofolio yang perlu segera diatasi. Dan ketiga, buat melacak progres. Strategi kita jalan nggak sih? Nah, disinilah kita lihat buktinya. Nah, ini bagian teknisnya, tapi penting banget. Standar utama buat ngukur ini namanya protokol GRK, dan dia ngebagi emisi jadi 3 cakupan, atau skop. Biar gampang bayangin pabrik mobil. Cakupan 1 itu asap yang keluar langsung dari cerobong asap pabriknya. Gampang? Cakupan 2 itu emisi dari pembangkit listrik yang nyuplai listrik ke pabrik itu. Nah, cakupan 3 ini yang paling ribet. Ini mencakup emisi dari nambang biji besi buat bikin mobilnya, pengiriman mobil ke dealer, sampai emisi dari mobil itu pas Anda pakai di jalan. Makanya, cakupan 3 ini seringkali jadi bagian terbesar dan paling susah dipecahkan dari teka-teki karbon. Tapi pita pengukur ini ada batasnya. Pertama, banyak perusahaan, apalagi yang swasta, yang datanya susah banget didapat, kayak main petak umpet. Kedua, metodologi buat ngukurnya bisa beda-beda, jadi nggak apel ke apel. Dan yang paling bahaya, jejak karbon ini seringkali cuma fokus ke emisi, tapi lupa sama risiko fisik nyata, misalnya pabriknya kebanjiran karena perubahan iklim. Itu risiko yang nggak bakal ketangkap sama si pita pengukur karbon. Oke, alat kita yang kedua ini lebih dari sekedar angka. Ini soal cara pandang. Anggap aja ini buku besar ekosistem kita, pendekatan modal alam atau natural capital. Alat ini bantu kita lihat gambaran yang jauh lebih luas dari sekedar emisi karbon. Jadi, apa sih modal alam itu? Sederhananya, ini tuh semua aset dari alam yang jadi sandaran kita. Hutan yang ngasih kita oksigen, sungai yang ngasih air bersih, lebah yang bantu penyerbukan tanaman. Intinya, ini adalah infrastruktur alami yang bikin seluruh ekonomi kita bisa berjalan. Diagram ini nunjukin betapa semuanya saling terhubung. Bisnis itu mengambil sumber daya dari alam. Aktivitas bisnis ini kemudian punya dampak ke masyarakat. Bisa positif, bisa negatif. Nah, reaksi dari masyarakat, lewat regulasi atau selera konsumen yang berubah, akhirnya balik lagi jadi risiko atau malah peluang buat bisnis. Ini bukan jalan satu arah, tapi siklus yang terus berputar. Alat kita yang ketiga ini yang paling futuristik. Anggap aja ini bola kristalnya investor, analisis skenario iklim. Tapi tujuannya bukan buat meramal ya, melainkan buat memetakan berbagai kemungkinan masa depan pakai data yang udah kita kumpulin dari alat-alat sebelumnya. Inti dari analisis ini adalah menjawab pertanyaan satu ini. Apa yang terjadi sama investasi Anda kalau misalnya dunia sukses nahan pemanasan global di 1,5 derajat? Dan gimana kalau kita gagal total dan dunia malah menuju 3 derajat?
hasilnya bisa beda banget. Nah, analisis skenario ini bantu kita ngebayangin perbedaan itu. Tapi jangan salah, ini bukan pekerjaan gampang. Lihat aja betapa rumitnya gambar ini. Cuma buat nentuin apakah sebuah portofolio itu selaras sama target iklim, kita harus jawab banyak pertanyaan sulit. Mau pakai tolok ukur yang mana? Kita hitung cakupan 1 dan 2 aja, atau termasuk cakupan 3 yang super ribet itu? Dan selaras itu definisinya apa? Tiap jawaban yang kita pilih bakal ngasih gambaran masa depan yang beda. Untungnya, untuk menavigasi kerumitan tadi, ada semacam peta jalannya. Ada proses 6 langkah yang jelas, mulai dari tata kelola yang kuat di internal, terus identifikasi resiko yang material atau paling penting, pilih skenario yang mau diuji, evaluasi dampaknya ke bisnis, rumuskan respons atau tindakan yang perlu diambil, dan terakhir, dokumentasikan semuanya secara transparan. Penting banget untuk diingat ya, ini bukan ilmu pasti. Hasil dari analisis skenario itu sangat-sangat bergantung pada inputnya. Asumsi apa yang Anda pakai, model iklim mana yang Anda pilih, cara Anda ngitung dampaknya gimana. Jadi, anggap ini sebagai kompas untuk tahu arah, bukan GPS yang ngasih titik koordinat yang presisi. Oke, kita udah lihat apa alatnya dan bagaimana cara kerjanya. Sekarang, kenapa semua ini tiba-tiba jadi mendesak banget? Jawabannya satu kata, peraturan. Aturan mainnya lagi berubah, dan analisis kayak gini udah nggak lagi bersifat sukarela. Contoh paling nyata itu CSRD di Eropa. Ini bukan sekedar laporan biasa. Regulasi ini mewajibkan pelaporan data ESG yang super detail. Dan yang paling jadi game changer, datanya harus diaudit oleh pihak ketiga. Sama persis kayak laporan keuangan. Ini maksa perusahaan untuk benar-benar serius. Dan ingat, ini bukan cuma urusan perusahaan Eropa. Kalau perusahaan Anda punya bisnis signifikan di sana, Anda juga kena aturannya. Jadi, kita udah bongkar tuntas kotak perkakas investor modern ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa aja alatnya, tapi bergeser jadi bagaimana Anda akan menggunakannya. Risiko lingkungan udah ada di depan mata. Bedanya, sekarang Anda tahu cara untuk melihatnya. Terima kasih sudah menyimak. Mengelola risiko lingkungan ini memang tantangan yang kompleks, tapi bukan berarti mustahil. Dengan perkakas yang tepat, kita bisa mulai mengurainya satu persatu. Kira-kira, alat atau risiko mana nih yang paling bikin Anda penasaran? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.